Setelah mendominasi Liga Inggris selama 5 musim terakhir, musim 2024-2025 menjadi titik balik mengejutkan bagi Manchester City. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, skuad asuhan Pep Guardiola gagal meraih satu pun trofi besar. Kondisi ini pun menjadi alarm keras bagi City untuk segera melakukan pembenahan besar-besaran di skuad mereka. Dengan jadwal padat musim depan, termasuk keikutsertaan di Piala Dunia antar klub yang bermarkas di Etihad ini dikabarkan akan bergerak cepat di bursa transfer demi menyusun kembali kekuatan mereka. Ketua klub, Khaldoon Al-Mubarak, bahkan menyatakan bahwa skuad baru City akan rampung sebelum 14 Juni, tepat sebelum turnamen bergengsi tersebut dimulai. Dalam video ini, Raftel Sport akan menyajikan prediksi starting 11 impian Manchester City musim 2025-2026 versi Pep Guardiola. Siapa saja pemain kunci yang akan mengisi posisi inti? Yuk, simak sampai habis. Penjaga gawang, Diogo Costa. Di bawah Mister Gawang, Manchester City dikabarkan tengah mempertimbangkan pergantian besar. Ederson Moraes, yang selama ini menjadi andalan Pep Guardiola, mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan performa. Meski masih impresif dalam distribusi bola, dengan mencatat 4 assist musim lalu, kemampuan bertahannya mulai dipertanyakan. Ia hanya mencatat 54 penyelamatan sepanjang musim, angka yang menempatkannya di level rata-rata kiper Liga Primer. Dengan usia yang menginjak 31 tahun dan gaji sebesar 100.000 pound per pekan, Ederson bisa jadi akan dilepas oleh City dalam waktu dekat. Sebagai pengganti potensial, muncul nama Diogo Costa, kiper utama FC Porto yang masih berusia 25 tahun. Penampilan Costa yang konsisten bersama klub dan timnas Portugal menjadikannya opsi menarik. Jika transfer ini terwujud, maka Diogo Costa kemungkinan besar akan menjadi pilar baru di lini pertahanan City musim depan. Bek kanan, Rico Lewis. Pada posisi bek kanan, Rico Lewis menjadi kandidat kuat untuk mengisi starting 11 Manchester City musim depan. Pemain muda lulusan akademi ini menunjukkan kedewasaan luar biasa dalam permainan meski baru berusia 20 tahun. Musim lalu, ia tampil sebanyak 28 kali di Liga Primer, sebagian besar sebagai bek kanan, terutama setelah kepergian Kyle Walker ke AC Milan. Rico Lewis juga dikenal fleksibel karena bisa bermain di lini tengah saat dibutuhkan, memberikan Guardiola banyak opsi taktis dalam rotasi tim. Meskipun Walker dikabarkan akan kembali ke Etihad pada musim panas ini, masa depannya di City tampaknya tidak akan berlangsung lama. Guardiola kemungkinan besar akan menjadikan Lewis sebagai pilihan utama di posisi bek kanan secara permanen, seiring dengan visi jangka panjang klub membangun tim muda yang kompetitif dan penuh energi. Center back, Joško Gvardiol. Di posisi bek tengah, Joško Gvardiol menjadi salah satu pemain yang sangat diandalkan oleh Pep Guardiola. Meskipun musim lalu City mengalami penurunan performa, Gvardiol tetap tampil konsisten dan menjadi salah satu pemain terbaik tim. Ia mencetak 5 gol di sepanjang musim, jumlah yang impresif untuk seorang bek. Karena minimnya pilihan di posisi bek kiri, Gvardiol sering dimainkan di sana. Namun, kualitas terbaiknya justru terlihat ketika ia bermain sebagai bek tengah. Di posisi ini, Gvardiol menjadi motor utama dalam membangun serangan dari lini belakang, sebuah peran vital dalam filosofi permainan Guardiola. Jika Manchester City berhasil merekrut Ryan Ait-Nouri untuk memperkuat sektor kiri, maka Gvardiol kemungkinan besar akan kembali ke posisi alaminya sebagai bek tengah, di mana ia bisa menunjukkan pengaruh maksimal di musim mendatang. Center back, Ruben Dias. Sebagai salah satu pilar pertahanan Manchester City, Ruben Dias tetap menjadi pilihan utama Pep Guardiola di posisi bek tengah. Meski performanya di musim 2024-25 dinilai kurang optimal dibanding musim-musim sebelumnya, pengalaman dan kualitasnya tetap tak tergantikan di lini belakang The Citizens. Dias kini berusia 28 tahun, usia ideal bagi seorang bek tengah yang sudah matang dan berada di puncak karirnya. Kepemimpinannya, organisasi pertahanan yang solid, serta kemampuannya dalam membaca permainan membuatnya tetap jadi tulang punggung lini pertahanan City. Pep Guardiola kemungkinan besar masih akan menjadikan dia sebagai starter utama untuk musim 2025-26, terutama jika City kembali menargetkan gelar Liga Inggris dan Liga Champions. Ruben Dias bukan hanya bek yang tangguh, tapi juga sosok pemimpin di lapangan yang dibutuhkan City di momen-momen krusial musim depan. Bek kiri, Ryan Ait-Nouri. Dengan kecilnya peluang untuk mendatangkan Milos Kerkez yang hampir pasti bergabung dengan Liverpool, Manchester City kini mengalihkan fokus mereka pada Ryan Ait-Nouri, bek kiri berbakat milik Wolverhampton Wanderers.
Pemain asal Aljazair ini tampil sangat impresif sepanjang musim 2024-25 dan menjadi salah satu titik terang di skuad Wolves. Kecepatan, kemampuan bertahan yang solid, serta kontribusi dalam membangun serangan menjadikannya bek kiri yang sangat menarik bagi Pep Guardiola. Wolves baru saja menerima dana besar dari penjualan Matheus Cunha, sehingga mereka tidak memiliki tekanan untuk menjual Ait Nouri. Namun, kontraknya hanya tersisa 12 bulan, meskipun klub punya opsi perpanjangan 1 tahun. Dengan situasi itu, City punya peluang besar untuk merekrut Ait Nouri. Jika berhasil, ia bisa menjadi solusi jangka panjang di sektor kiri pertahanan yang selama ini kerap menjadi titik lemah City. Gelandang bertahan, Rodri. Rodri adalah jantung permainan Manchester City, dan musim lalu membuktikan betapa vitalnya perannya bagi skuad asuhan Pep Guardiola. Pemegang Ballon d'Or saat ini hanya tampil 4 kali sepanjang musim 2024-25 akibat cedera, dan absennya dia menjadi salah satu faktor utama merosotnya performa City. Kembalinya Rodri ke lapangan di akhir musim, tepatnya pada laga kandang terakhir, memberi harapan baru bagi The Citizens. Bahkan Guardiola mengibaratkan kembalinya Rodri seperti mendatangkan pemain baru. Sang manajer kemungkinan akan sangat berhati-hati dalam mengelola menit bermainnya di ajang Piala Dunia antar klub agar sang gelandang bisa berada di kondisi terbaik saat Liga Primer 2025-26 dimulai. Jika Rodri tetap bugar, ia akan kembali menjadi fondasi utama dalam formasi Pep Guardiola, sebagai jangkar yang menjaga keseimbangan, distribusi, dan kontrol penuh permainan City. Gelandang tengah, Tijjani Reijnders. Tijjani Reijnders muncul sebagai salah satu target utama Pep Guardiola untuk memperkuat lini tengah Manchester City musim depan. Bukan rahasia lagi, City membutuhkan darah segar di sektor ini setelah performa Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, dan Ilkay Gundogan mulai menurun seiring usia. Menurut laporan dari The Mirror, Manchester City telah mencapai kesepakatan senilai 60 juta pound dengan AC Milan untuk mengamankan jasa gelandang asal Belanda tersebut. Bahkan, kabarnya Reijnders bisa segera diperkenalkan sebagai rekrutan anyar dalam waktu dekat. Dijuluki sebagai perpaduan antara Silva dan Gundogan, Reijnders dinilai cocok dengan filosofi permainan Guardiola. Ia memiliki kemampuan untuk mengisi 2 peran sekaligus, sebagai gelandang kreatif dan juga pekerja keras di lini tengah. Jika transfer ini resmi, Reijnders bisa jadi salah satu pilar penting dalam formasi City musim 2025-26. Gelandang serang, Morgan Gibbs-White. Dengan hengkangnya Kevin De Bruyne, Manchester City butuh sosok gelandang serang baru yang bisa mengisi kekosongan kreatif di lini tengah. Setelah gagal mengamankan Florian Wirtz yang lebih condong ke Liverpool, City kini mengalihkan fokus pada talenta lokal, Morgan Gibbs-White. Pemain berusia 25 tahun ini menjadi kunci kesuksesan Nottingham Forest di fase grup Liga Champions musim lalu. Namun, dengan Forest yang gagal mempertahankan status mereka di papan atas, Gibbs-White dikabarkan tertarik mencari tantangan baru di klub besar. Dengan visi bermain yang tajam, kemampuan dribble yang mumpuni, serta naluri menciptakan peluang, Gibbs-White bisa jadi elemen penting dalam transformasi lini tengah City pasca De Bruyne. Selain itu, statusnya sebagai pemain Inggris membuatnya lebih berharga di mata Pep Guardiola dalam regulasi kuota homegrown pemain Liga Primer. Penyerang sayap kanan, Ryan Cherki. Ryan Cherki menjadi salah satu nama muda yang kini dikaitkan erat dengan Manchester City. Pemain berusia 21 tahun ini merupakan produk Akademi Lyon dan sudah mencuri perhatian sejak debut di tim utama pada 2019. Musim lalu menjadi titik balik dalam karirnya, di mana ia tampil gemilang dengan 32 kontribusi gol dalam 44 pertandingan di semua kompetisi. Dengan bakat dan kreativitas luar biasa, Cherki disebut-sebut sebagai salah satu playmaker muda paling berbakat di Eropa saat ini. Kemampuannya dalam mengontrol bola, menciptakan peluang, serta ketajamannya di sepertiga akhir lapangan membuatnya sangat cocok dalam skema permainan menyerang ala Pep Guardiola. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Manchester City siap melayangkan tawaran resmi dalam waktu dekat, dan Lyon diyakini akan melepas sang pemain dengan nilai sekitar 20 juta pound, harga yang cukup murah untuk potensi sebesar itu. Penyerang sayap kiri, Omar Marmoush. Omar Marmoush menjadi salah satu pembelian kunci Manchester City pada bursa transfer Januari lalu. Didatangkan dari Eintracht Frankfurt, pemain asal Mesir ini langsung menunjukkan kelasnya dengan mencetak 7 gol dalam 16 pertandingan Liga Primer musim lalu. Marmoush dikenal sebagai penyerang sayap yang lugas, lincah, dan memiliki kemampuan teknik tinggi. Ia tak hanya mampu melewati bek lawan dengan mudah, tapi juga punya insting tajam untuk mencetak gol dari berbagai situasi, termasuk tendangan jarak jauh. Keberadaannya memberikan dimensi baru di lini serang City yang sangat dibutuhkan setelah kepergian beberapa pemain senior.
Dengan pengalaman dan potensi yang terus berkembang, Omar diprediksi akan menjadi pemain vital dalam skema Pep Guardiola musim 2025-26 mendatang. City sangat berharap Marmoush dapat terus menunjukkan performa terbaiknya dan membantu tim kembali ke jalur juara Liga Primer. Penyerang tengah, Erling Haaland. Erling Haaland tetap menjadi sosok sentral di lini depan Manchester City, meskipun performanya musim lalu tidak setajam 2 tahun pertama bersama klub. Namun, Haaland tetap membuktikan ketajamannya dengan mencetak 22 gol di Liga Primer, sebuah pencapaian yang hanya sedikit pemain yang bisa menandinginya. Hanya Alexander Isak dan Mohamed Salah yang mampu mencetak lebih banyak gol dari Haaland pada musim tersebut, menunjukkan bahwa sang striker Norwegia masih menjadi ancaman utama bagi pertahanan lawan. Musim 2025-26 akan menjadi kesempatan bagi Haaland untuk kembali menemukan performa terbaiknya dan memimpin serangan City dalam memburu gelar domestik maupun internasional. Dengan dukungan lini tengah yang mulai mengalami penyegaran, Haaland diharapkan bisa lebih leluasa untuk mencetak gol dan membawa Manchester City kembali ke puncak kejayaan. Itulah gambaran lengkap potensi starting 11 Manchester City musim 2025-26 menurut visi Pep Guardiola. Dengan kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman dari para bintang yang sudah terbukti, City siap untuk kembali menantang gelar juara di Liga Primer dan kompetisi internasional lainnya. Banyak nama baru yang diharapkan bisa membawa energi segar dan menyuntikkan daya saing tinggi, terutama di lini tengah dan lini pertahanan. Sementara itu, pemain kunci seperti Haaland tetap menjadi tumpuan di lini depan yang tak tergantikan. Tentu saja, segalanya akan bergantung pada bagaimana Guardiola bisa mengelola skuad ini, menjaga kebugaran pemain, dan menerapkan strategi jitu sepanjang musim. Jangan lewatkan perkembangan terbaru seputar transfer dan kabar terkini Manchester City dengan terus mengikuti channel Raftel Sport. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu selalu update dengan berita sepak bola terkini. Terima kasih sudah menonton.